mendengarkan podcast ini. Saudaraku sekalian, doa Bapa kami ini adalah salah satu rangkaian doa Bapa kami yang terakhir. Apa yang saya jelaskan ini adalah rangkaian doa Bapa kami, tema besar doa Bapa kami yang terakhir. Barangkali di tahun-tahun mendatang kalau kita masih diberi umur hidup di bumi dan Tuhan memberi pencerahan yang baru, kita akan kembali mengupas doa Bapa kami. Mulai Jumat depan, saudara, tema yang juga pernah saya kemukakan adalah mempersiapkan kematian yang bermartabat. Jadi temanya mempersiapkan kematian yang bermartabat. Entah berapa kali pertemuan, nanti kita ikuti saja, saudara. Mohon pimpinan Bapa di surga oleh Roh Kudus, kita dapat mendengar kebenaran yang murni dari Bapa, pesan-pesan dari Bapa mengenai bagaimana kita mempersiapkan kematian kita. Jadi mempersiapkan kematian yang bermartabat. Bapak Ibu, saudaraku sekalian, doa Bapa kami bukan hanya di Injil Matius. Di Injil-Injil yang lain juga dikemukakan mengenai doa Bapa kami ini. Dan salah satunya adalah jawaban dari pertanyaan murid-murid, ajari kami berdoa. Lalu Tuhan mengatakan, inilah doa yang harus kamu lakukan. Bapa kami yang di surga, dan seterusnya. Pasti banyak orang Kristen berpikir pertanyaan murid-murid, ajarilah kami berdoa itu dalam konteks doa seperti yang dipahami orang Kristen hari ini. Jadi seakan-akan Tuhan Yesus diminta untuk mengajarkan bagaimana membuat kalimat-kalimat doa. Ya. Padahal bukan itu, saudaraku. Sebab pertanyaan itu muncul dari murid-murid Tuhan Yesus dalam bungkus budaya Yahudi. Jadi tentu pengertian berdoa di situ bukan sekedar lipat tangan lalu mengucapkan beberapa kalimat. Ya, ingat, saya kira tidak sedikit saudaraku, saudara-saudara yang berpikir demikian. Ya. Jadi seakan-akan Tuhan Yesus diminta untuk mengajarkan kalimat-kalimat doa. Ya. Bagaimana mengucapkan kalimat-kalimat doa. Padahal dalam konteks budaya Yahudi, berdoa itu menyangkut seluruh pergaulan dengan Allah. Menyangkut berbagai ritual dan seremonial bagaimana mereka menjumpai Allah. Ya, kalau kita membaca di Perjanjian Lama, kita menemukan berbagai seremonial atau ritual terkait dengan hubungan dengan Allah. Ya, koneksi relasi dengan Allah itu melalui sarana seremonial atau ritual seperti yang dapat kita baca di dalam Perjanjian Lama. Itulah sebabnya Tuhan Yesus menjawab pertanyaan tersebut dengan menunjukkan format kehidupan yang harus mereka jalani, bukan sekedar format kalimat-kalimat yang diucapkan dalam berdoa. Saudara, ya. Bukan hanya format kalimat-kalimat yang diucapkan dalam doa, tetapi format kehidupan yang harus dijalani. Dengan pemikiran bahwa yang dimaksud murid-murid Yesus itu
adalah mengucapkan kalimat doa, maka sampai hari ini banyak gereja yang menjadikan doa Bapa kami sekedar formula kalimat doa dan diucapkan. Saya tidak katakan itu keliru ya saudara. Kalau hanya menjadi formula kalimat doa dan hanya diucapkan, itu yang tidak tepat saudaraku. Sebab kalimat di dalam doa Bapa kami tersebut saudara, merupakan formula kehidupan yang harus dijalani orang percaya. Kalimat-kalimat dalam doa Bapa kami bisa menjadi mekanisme hubungan antara Allah dengan umat saudaraku. Antara Allah dengan umat. Jadi jangan kita memahami maksud pertanyaan murid-murid Tuhan Yesus sekedar minta bahwa murid-murid Tuhan Yesus minta Tuhan Yesus mengajarkan kalimat berdoa. Tetapi tentu di dalam bungkus budaya Yahudi itu menyangkut seperangkat ritual seremonial bagaimana umat berkomunikasi dengan Allah. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami, yang mestinya harus tidak cukup diterima sebagai formula kalimat-kalimat doa yang hanya diucapkan. Harus menjadi formula kehidupan yang harus dikenakan. Jadi doa Bapa kami bukan hanya dibunyikan dengan kata-kata, tapi dibunyikan dalam seluruh perilaku kita, di dalam seluruh kehidupan kita, saudaraku. Di dalam doa Bapa kami ada mekanisme hubungan kita sebagai anak dengan Allah Bapa kita. Membaca ulang doa Bapa kami, saudara, saya tergoda untuk kembali menjelaskan hal-hal yang menurut saya terlewat. Tetapi kalau saya kembali lagi, ya, ada tema yang menanti di depan. Maka tadi saya katakan, jika Tuhan menghendaki kita memiliki waktu tahun-tahun ke depan, kita jelaskan kembali. Jadi setiap kali saya mempersiapkan pendalaman Alkitab doa Bapa kami ini, saudara, selalu saja ada yang menurut saya tertinggal. Lalu saya mengatakan dalam hati, kenapa waktu itu tidak saya sampaikan hal ini? Tetapi nanti kita akan sampaikan lagi kalau Tuhan memberikan kita waktu, saudara, kalau kita masih memiliki waktu. Nah, kembali kepada apa yang saya jelaskan ini. Ya, saya benar-benar berharap saudara-saudara tahu. Ya, seperti saudara saya juga. Dulu saya pikir murid-murid itu hanya ingin diajar bagaimana mengucapkan kalimat berdoa. Ya. Tetapi ternyata tidak demikian, saudara. Maksudnya bagaimana mereka bisa membangun komunikasi dengan Allah. Jadi kalau gereja-gereja atau orang-orang Kristen yang tidak mengerti, mereka memandang doa Bapa kami sekedar formula kalimat doa. Mereka hanya membunyikan dengan mulut dan merasa sudah memenuhi apa yang dikehendaki Allah terkait dengan doa Bapa kami tersebut. Padahal yang benar, saudaraku, doa Bapa kami itu harus dibunyikan di dalam kehidupan. Di dalam doa Bapa kami ada mekanisme hubungan antara Allah sebagai Bapa dan kita sebagai anak. Nah,
Persoalannya sekarang yang saya ajak saudara memikirkannya, apakah kita telah memiliki kehidupan yang benar-benar menerapkan format doa Bapa kami ini? Ada mekanisme yang kita jalani sebagai anak dengan Allah sebagai Bapa kita. Ya, jangan berpikir terlalu jauh dulu, kita memikirkan, merenungkan serius hal ini. Kalau nanti kita menghadap Allah Bapa, kalau ditanya apakah kamu sudah melakukan apa yang termuat dalam doa Bapa kami, kira-kira saudara sekalian menjawab apa? Ya, pasti ada orang-orang Kristen yang berkata, kami sudah mengucapkannya di hari Minggu, di kebaktian keluarga, bahkan di kuburan. Ya, doa Bapa kami. Malah di Indonesia bagian timur saya pernah mendengar sebelum mereka melemparkan jala menangkap ikan, mereka mengucapkan doa Bapa kami. Jadi doa Bapa kami menjadi seperti mantra. Ini sudah keliru saudaraku, ya. Doa Bapa kami bukan hanya dibunyikan dengan mulut, tapi dibunyikan di dalam perilaku, di dalam kehidupan kita. Saya yang menyampaikan pendalaman Alkitab mengenai doa Bapa kami juga jadi mempersoalkan apakah saya sudah melakukan apa yang tertulis, termuat di dalam doa Bapa kami ini. Nah, sekarang saya mengajak saudara di pertemuan terakhir pada periode ini mengambil tema doa Bapa kami. Sudahkah kita mengenakannya? Jangan kita menganggap sepele. Ya, ini bukan karena saya sedang membicarakan doa Bapa kami lalu secara diplomatis saya menyampaikan hal ini. Saya serius. Saya mengajak saudara juga serius. Kalau ditanya oleh Tuhan suatu hari, apakah kamu sudah memiliki hidup sesuai dengan doa yang kuajarkan? Kira-kira apa jawaban saudara? Saudara, ini yang mestinya harus benar-benar menggelisahkan kita. Bersyukur kalau saudara bisa memiliki kegelisahan terkait dengan apakah keadaan kita ini berkenan di hadapan Tuhan. Ada banyak hal yang membuat kita cemas, khawatir, gelisah, ya, sampai bisa menjadi stres. Kita tertekan, kita di bawah tekanan, under pressure oleh berbagai masalah-masalah yang menurut kita mengancam. Apakah saudara memandang ini sebagai hal yang sepele sehingga saudara lebih cemas terhadap banyak hal, gelisah terhadap banyak hal, tetapi tidak gelisah terhadap hal ini? Apakah kita sudah mengenakan doa Bapa kami ini di dalam kehidupan kita? Ya, saya sudah menjelaskan tentu panjang lebar selama berbulan-bulan. Kalau kita menyebut Bapa, waduh, satu sisi itu kehormatan,
Saya tidak tahu apakah saudara sudah berusaha untuk menghayati Allah semesta alam yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang maha besar, yang dari kekal sampai kekal sudah ada. Berkenan menjadikan kita anak dan memanggil dia Bapa. Tetapi konsekuensinya tentu adalah apakah kita sudah menempatkan diri kita sebagai anak di hadapan Bapa. Kita mengakui Allah sebagai Bapa kita, tapi Bapa mengakui kita sebagai anak, tidak. Nah, sudah saya jelaskan di Ibrani pasal yang ke-12. Ada anak yang sah, huios, ada anak yang tidak sah, notos. Anak yang sah adalah anak yang mengambil bagian dalam kekudusan Bapa. Nah, itulah sebabnya orang-orang ini layak mengatakan dikuduskanlah namamu. Bukan sekedar biarlah engkau kudus Bapa. Tetapi kita yang mengucapkannya juga layak atau pantas mengucapkannya. Atau di dalam terjemahan lain dikatakan dipermuliakanlah namamu. Pantaskah kita ini menjadi orang yang memuliakan Allah? Karena Allah bukan Allah yang kurang dimuliakan oleh para malaikat. Ya. Kita ini kalau bisa memuliakan Allah merupakan kehormatan. Membuat namanya mulia, memperlakukan Allah sebagai Allah yang mulia, memperlakukan Allah sebagai Allah yang agung, memperlakukan Allah sebagai Allah yang kudus. Nah, ini yang akan dipertanyakan kepada kita. Milik kita apakah memiliki perasaan krisis di sini, saudara? Perasaan krisis. Bersyukur kalau saudara bisa memiliki perasaan krisis di sini. Sebab kalau kita tidak memiliki perasaan krisis, tetapi kita menganggap ini biasa dan banyak hal yang kita anggap lebih menakutkan, lebih mengancam, lebih membangun perasaan krisis, maka berarti kita tidak menghormati Allah secara patut, saudaraku. Ya, kalau saudara mau dikunjungi seorang pejabat tinggi, rumah Anda atau kantor Anda, saudara melihat persoalan-persoalan yang lain menjadi tidak ada artinya demi seorang yang akan hadir di situ. Kalau saudara ada masalah hukum yang bisa mengancam kelangsungan hidup saudara, ya, bisa masuk penjara 5, 10, 15, 20 tahun, bisa seumur hidup. Atau bisa hukuman mati kalau itu pengedar narkoba. Maka segala sesuatu yang lain menjadi tidak berarti, kan, saudara. Coba renungkan ini, saudara. Renungkan ini. Saudara misalnya punya masalah hutang dengan tetangga, aduh motor hilang. Tapi tiba-tiba anak hilang. Bukan motor yang hilang, anak yang hilang. Cari 1 hari, 2 hari, anak umur 4 tahun misalnya. Itu motor yang hilang jadi tidak ada artinya. Begitu kan, saudara? Saudara punya banyak masalah muka, banyak jerawat, waduh susah. Begitu mendengar atau melihat orang tua kena COVID, itu jerawat jadi nggak ada artinya. Biar jerawat numpuk seperti rumah susun, jadi nggak ada artinya. Saudara biasa kalau dandan rapi, tidak mau keluar rumah dengan muka yang tidak rapi. Mendengar suami kecelakaan, tidak dandan lagi, saudara jalan. Jadi tidak ada artinya penampilan wajah. Coba tadi saya katakan kita teduh, kita merenung di sini, saudara. Ya, karena saya belajar untuk hal ini, saya merenung. Seberapa besar sih masalah-masalah hidup yang ku alami
Dibanding dengan kalau aku berhadapan dengan Allah suatu hari nanti, aku sudah jadi anak yang diakui Bapak belum. Aku layak tidak menguduskan, mempermuliakan namanya di dalam kerajaan surga nanti kalau hidupku tidak bersih hari ini. Dan ini harus membangkitkan perasaan, kalau saya gunakan kata maha, boleh ya, maha krisis di dalam hidup kita. Nah, dengan kebenaran yang saya renungkan hari-hari ini, saudara, saya lebih bisa menghayati firman Tuhan di dalam Filipi 2 ayat 12. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Tapi kan banyak orang yang pengajarannya tidak alkitabiah, saudara. Yang mengajarkan orang Kristen yang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat otomatis masuk surga. Tapi tidak mengerti apa artinya mengerjakan keselamatan itu. Harus dengan takut dan gentar. Itu Filipi 2 ayat yang ke-12. Ayat sebelumnya, ayat 5 sampai 7, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Artinya mengerjakan keselamatan itu ya menjadi anak Allah yang standarnya Tuhan Yesus. Nah, lalu dikatakan pula di surat Petrus pasal 1 ayat 16, kuduslah kamu Bapakku kudus. Lalu apa? Kalau kamu memanggil Allah Bapa, adalah kamu hidup dalam ketakutan, dalam kegentaran. Nah, kita baru bisa menghayati itu dengan benar kalau kita memasuki penghayatan yang benar, mengalami penghayatan yang benar mengenai perasaan krisis yang kudus, krisis yang benar ini. Ya. Krisisnya tidak punya jodoh, krisisnya tidak punya anak, krisisnya masalah-masalah harus tidak menjadi hal yang menenggelamkan hidup kita. Tetapi yang benar-benar menenggelamkan hidup kita adalah kalau sampai kita di hadapan Bapa, di hadapan Tuhan, ditanya apakah kita sudah memenuhi apa yang seharusnya kita penuhi sebagai anak-anak Allah. Di antaranya memiliki hidup sesuai dengan format doa Bapa kami. Ya, saudara. Ingat terus apa yang saya kemukakan ini, saudara. Yuk, kehilangan motor, oke, kehilangan mobil, oke, kehilangan apa lagi? Rumah kebakar, oke. Tapi kalau sudah bicara anak hilang, maka rumah pun jadi tidak berharga dibanding anak itu. Kecuali orang tua itu tidak sayang anaknya, saudaraku. Saudara, ada satu kisah di dalam Perjanjian Lama yang juga kalau saya mendengar atau saya baca ayat itu menyengat. Yaitu ketika Yakub mendengar Yusuf dicapik-capik binatang. Nah, saudara, Yakub seperti mati. Dia seperti mati sampai ke liang kubur, habis. Mengapa, saudara? Mengapa? Karena Yusuf anak kesayangan. Yakub masih punya anak-anak lain, punya istri, punya harta, tidak ada artinya. Karena Yusuf anak kesayangan. Ya, aku akan mati ya, membawa duka ini sampai ke kubur. Jadi memang dia mati sebelum mati itu, saudara. Nah, yang terkait dengan ini yang menakjubkan adalah Abraham. Ishak itu nyawanya. Luar biasa. Nyawanya Ishak itu. Tapi karena Allah menghendaki, dia berikan. Wah, itu nggak habis ngerti saya. Tetapi makin hari saya makin mengerti. Dulu saya nggak mengerti. Ya masih takjub dan kagum juga.
Tetapi ketika seseorang bersentuhan dengan Allah dan menghayati kebesaran Allah, ini tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata ya, hal yang tidak bisa diceritakan. Harus dihayati. Ketika Abraham menghayati kebesaran Elohim Yahweh, dia berani melakukan itu dan dia pantas disebut sahabat. Kita ini anak loh. Demi Bapa apapun kita lakukan, dipermuliakan namamu. Aku yang membuat namamu dimuliakan. Kan begitu saudara, bukan hanya ya udah namamu dimuliakan saja. Aku yang mempermuliakan. Untuk itu biar aku menjadi layak mempermuliakan engkau. Nah, kalau kita menghormati Allah, kita akan serius mempersoalkan hal ini, saudaraku. Jadi kalau kita tidak memiliki kecemasan yang tinggi, mestinya tertinggi ya. Kalau lebih baik satu-satunya ya, mengenai hal ini, perkenanan di hadapan Allah, pasti kita berkhianat. Karena ada hal lain yang kita pandang lebih berharga, lebih menarik, saudaraku. Ya, mestinya kita memiliki perasaan krisis yang paling tajam, paling menyakitkan, paling kuat kalau sudah terkait hidup dalam perkenanan Allah ini. Makanya dosa sekecil apapun kita harus bereskan. Tadi Pak Pendeta Riko mengatakan ampunilah atas ketidaktepatan. Wah, ini bukan hanya dosa-dosa yang melanggar umum, tapi ketidaktepatan. Dan kita tidak boleh takut membuat komitmen. Kalau dulu agak takut-takut, sekarang tidak. Dan kita harus memandang bahwa kita tidak akan punya waktu lagi untuk itu. Aku berjanji mau hidup suci Tuhan. Aku berjanji melepaskan semua keterikatan dengan dunia. Supaya kita bisa terbang tinggi. Artinya waktu kita menyembah, kita berdoa, kita layak, saudaraku. Tidak ada lagi yang menarik dalam hidup ini, tidak ada yang berharga dalam hidup ini kecuali Allah. Maka kita baru bisa berkata, dikuduskanlah namamu atau dimuliakanlah namamu. Baru kita bisa berkata apa yang dikatakan dalam doa Bapa kami, berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Hari ini lagi, bukan minggu ini ya, karena memang bukan kuli bangunan. Bukan bulan ini karena bukan pegawai kantoran. Bukan tahun ini, ini bukan orang yang punya dividen perusahaan yang tiap tahun bagi dividen. Hari ini secukupnya. Aduh, ini kalimat luar biasa yang tadi saya katakan. Ada saja kelewat ingin menyampaikan. Asal ada makanan pakaian cukup. Makanya hari-hari ini juga saya menyampaikan kepada orang-orang di sekitar saya. Yang penting kita jalani hari ke hari. Waktu ini bisa dilewati. Waktu ini bisa dilewati. Ya. Ini terkait dengan COVID-19 ya saudara. Saya harus menyampaikan pesan kepada jemaat dan juga kepada diri saya dan keluarga saya. Harus hati-hati ya. Benar-benar hindari keluar rumah jika tidak penting. Pakai masker, sering cuci tangan, jangan berkerumun. Di sini saja sudah tidak ada singer-singer lagi, bukan? Ya karena dengan meningkatnya yang terpapar COVID di Jakarta yang sudah menembus angka 7.000, maka kami bertindak cepat. Padahal selalu ada antigen, ya saudaraku. Nah, terkait dengan COVID tadi, saudara. Orang ada yang takut-takut kan, saudara. Aduh, nanti kena gimana? Hari ke hari kita bisa lewati. Juga menyangkut masalah pemenuhan kebutuhan jasmani. Ya, uang sekolah belum terbayar,
kontrak rumah 2 bulan lagi habis. Aduh. Jalani dari hari ke hari. Pokoknya masih bisa hidup bersyukur. Tidak mudah ya saudara. Tetapi saya lihat orang-orang yang hidup prasejahtera juga begitu. Hari ini dia narik ojek, dapat makan hari ini untuk hari ini. Ya, besok nyari lagi. Mereka masih bisa kokoh dan tabah. Nah kita orang Kristen, mosok tidak kokoh ya. Ayo kita lewati. Yang bisa kita selesaikan hari ini, kita selesaikan hari ini. Ya. Yang tidak, kita jalani saja. Kalau tidak, saudara, kita miring, kita stres. Aduh, seperti saya ini juga bebannya banyak sekali, saudara. Kalau mau jadi pengecut, saya benar-benar berkata, Bapak, udah sampai di sini saja. Rasanya mau begitu. Tetapi pekerjaan ini masih banyak di mana kehadiran saya dalam pelayanan pekerjaan itu dibutuhkan. Maka okelah. Oke, aku jalani. Nah, itu dari hari ke hari saya jalani. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya. Ini pola hidup orang percaya. Jika demikian, saudaraku, fokus kita kepada Tuhan tidak terdistorsi. Tidak terdistorsi, tidak menjadi keruh. Saya seringkali juga membuat hidup saya keruh. Pada saat-saat tertentu saya juga menjadi linglung, limbung oleh berbagai masalah. Sehingga saya sendiri lupa atas apa yang saya ucapkan untuk orang lain. Yang penting kita lewati hari ke hari. Saya sendiri cemas. Aduh, ini bagaimana ya? Ini kalau jadi begini nanti gimana ya? Nanti kalau jadi begini bagaimana ya? Waduh, berat ya. Nanti kalau menghadap Bapak di surga bisa saya diomeli, tapi saya sudah minta ampun. Saya berkali-kali minta ampun hari-hari ini. Saya berkata, Tuhan ampunilah aku yang kurang percaya bahkan tidak percaya. Kalau engkau hidup, engkau berkuasa, semua dalam kontrol dan kendalimu, mestinya aku tenang, mestinya aku teduh Bapa. Makanya kan kalau doa pagi sering saya nyanyikan lagu ini berulang-ulang. Engkau teduhkan deru lautan dan gelombangnya. Pasti banyak saudara yang memiliki persoalan-persoalan berat lebih dari saya. Nah, ini menjadi kekuatan kita semua ya. Yuk, kita masih bisa bangun pagi, haleluya, terbuka ya. Rumah kami itu banyak orang, saudara ya, banyak orang. Di antara ada anak-anak asuh, ada anak asuh juga ya, ada anak angkat juga yang membantu istri saya dalam usahanya. Minggu lalu, saudara, sudah 10 hari ya. Hangat-hangat badannya. Oh maaf, sudah lebih 10 hari. Dari hari Sabtu itu mungkin udah 12 hari ya. Lalu diperiksa antigen, seluruh rumah diperiksa. Ternyata kena COVID. Wah, goncang juga itu saudara. Saya nggak kepikir bakal kena COVID anggota keluarga kami, kena. Lalu anak kami juga, anak angkat kami ya, yang masih umur 16 tahun namanya Angel, kena juga. Akhirnya ya kita harus singkirkan dari rumah untuk isolasi mandiri dan dirawat di rumah sakit. Wah, kami juga di antigen semua negatif. Tapi tunggu beberapa hari, 5, 7, 6 hari di antigen lagi, di PCR juga ya kita semua negatif. Sekarang negatif, udah lewat 11 hari ini ya. Sejak dari hangat-hangat badannya salah satu itu. Tapi ada orang yang satu keluarga kena, 3 orang meninggal. Itu lebih parah bukan?
Jadi saya juga bisa merasakan ketegangan-ketegangan ini. Karena adik saya paling kecil itu, ya punya 2 anak, suaminya meninggal, dia kena tipes, dibawa ke UGD, nggak lama di UGD malah pulang-pulang berapa hari malah kena COVID, meninggal, tidak pernah bisa dilihat lagi, sampai dikubur lihat dari jauh. Adik paling kecil kan pedih, saudaraku. Tetapi itu realitas hidup yang membuat kita lebih memandang langit baru, bumi baru, saudaraku ya. Nah, masalah atau beban yang saya pikul itu bukan hal-hal itu saya anggap masalah kecil. Serius, itu bukan masalah besar. Toh saya juga nggak pernah kena COVID, saya juga sehat. Ya. Terus kita juga terus rawat diri dengan baik. Tapi banyak beban yang kita pikir. Semua juga terkait dengan pekerjaan Tuhan. Ya. Memang banyak tantangan yang membuat kita itu kadang-kadang menjadi lemah dan tawar hati, saudara. Tetapi kita harus bertekun. Ya. Karena doa kita itu, datanglah kerajaanmu. Kita itu menghadirkan kerajaan Allah, bukan kerajaan kita. Jadi yang penting bagaimana kerajaan Allah bisa dinyatakan. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, bukan kehendak kita. Kita sedang menjalani apa yang Allah kehendaki, bukan apa yang kita kehendaki. Wah, kalau kita lihat kalimat berikutnya, dan ampunilah kami kan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ini sudah harus punya moral tinggi. Tidak boleh ada kebencian sama sekali. Ayo, disakiti pun tidak membalas menyakiti. Seperti kami juga mengampuni sebagian orang. Enggak ada sebagian. Ya semua orang yang bersalah. Ini kan moralnya tinggi sekali. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Jangan kami mengingini apa yang Tuhan tidak kehendaki, dan kami tidak membawa diri kami kepada potensi dosa bisa terjadi dalam hidup kami. Itulah kira-kira yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Panjang lebar Bapak Ibu bisa melihat kembali, saudaraku. Nah, masalahnya kembali ini. Apakah di hadapan Allah nanti kita sudah memenuhi kalimat doa Bapa kami ini? Kita harus menjadikan ini ancaman paling mengerikan. Kalau kita tidak melakukan, maka Tuhan berkata, jangan takut kepada apa yang dapat membunuh tubuh, tapi yang tidak bisa membunuh jiwa dan membuangnya ke dalam neraka. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu memanggil Allah itu Bapa, adalah kamu hidup dalam ketakutan selama menumpang di dunia. Bapa yang menghakimi menurut perbuatan, tidak memandang muka. Nah, pertanyaan yang harus kita persoalkan dalam hidup kita, sudahkah kita mewarnai hidup kita dengan kehidupan sebagai anak Allah sesuai dengan apa yang termuat di dalam doa Bapa kami ini? Memang, tolong ya, dengar ini penting. Memang semua juga tidak bisa dibahasakan, tetapi yang penting dilakukan. Ya, banyak orang Kristen yang tidak hafal doa Bapa kami, tetapi perilakunya merupakan bunyi dari doa Bapa kami. Ya, jangan terbalik. Mulutnya membunyikan doa Bapa kami, kelakuannya tidak membunyikan. Nah, ini konyol. Saya kira tidak sedikit orang Kristen yang tidak pernah hafal doa Bapa kami. Orang Kristen kok nggak tahu doa Bapa kami? Oh iya, tidak kenal, tidak hafal, karena di gerejanya juga tidak sering diucapkan. Tetapi di dalam hidupnya dia membunyikan doa Bapa kami ini dalam perilaku atau perbuatan.
Dan seperti yang saya kemukakan, saudaraku sekalian, di dalam doa Bapa kami ini ada unsur kemusafiran. Makanya sebenarnya di dalam persiapan saya hari ini ada tulisan kemusafiran dalam doa Bapa kami. Ada tuh tulisan yang saya persiapkan. Tapi ya akhirnya tidak bisa saya jelaskan semua, saudara. Orang-orang Kristen yang sudah berjiwa musafir, kalau bisa, berikanlah kami makanan kami secukupnya, datanglah kerajaanmu. Udah tidak punya hidup di bumi ini. Ini kemusafiran di dalam doa Bapa kami. Dan kalau kita orang percaya yang benar, aduh saudara, tidak lebay, tidak hiperbola. Doa Bapa kami ini luar biasa, saudara. Di dalam kalimat-kalimat doa Bapa kami ini termaktub, termuat, saudara, kebenaran-kebenaran yang luas, yang mestinya terperagakan di dalam hidup kita. Nah nanti suatu hari kita menghadap Bapa di surga, baru terlihat itu wajah orang yang mengucapkan, maksud saya membunyikan doa Bapa kami di dalam kehidupan. Walaupun ia tidak hafal kalimat doa Bapa kami, tetapi kehidupannya membunyikan doa Bapa kami. Nah, ini saya ganti dengan kalimat yang mudah dimengerti tadi, keberkenanan di hadapan Allah. Sama. Ya, hidup tidak bercacat, tidak bercela. Sama. Tidak terikat dengan dunia, tidak mencintai dunia. Sama. Itu maksudnya begitu. Memiliki jiwa kemusafiran. Karenanya jangan lupa ya saudara, setiap hari ada waktu kita meditasi, kita menghadap Bapa di surga. Nah, ini subjektif ya, ini subjektif, tapi saya mesti beritahu. Waktu kita menghadap Bapa kami, kalau kita nggak bersih, berasa. Bapa. Jangan terus haleluya, 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 haleluya. Nurani kita juga jadi budak dan picek. Kita begini, Bapa kami. Haleluya. Kita kalau hidup tidak benar, berasa ada nggak beres, tidak layak. Makanya kalau kita semakin hidup suci, saudara, makin tidak ada yang kita harapkan di bumi ini. Kita tangganya naik satu, jebret. Jadi kalau kita bisa, tiada yang ku nanti lagi, apapun di bumi ini, rindu hatiku pulang ke sana. Udah beres-beres ya, udah jangan bikin dosa ya. Aduh, pokoknya Roh Kudus akan pimpin kita. Ini nggak patut ngomong begitu, nggak patut punya keinginan itu. Bersih, kita bersih, kita bisa naik tangga, tak naik besok lagi diproses, tak naik satu lagi. Aduh, sampai ke tahta Bapa di surga. Nah ini subjektif ya saudara. Waktu kita menyembah Tuhan, kita itu bisa merasakan, aduh, aku sampai tahtanya. Subjektif ya. Tetapi inilah yang saudara bisa alami. Amin.